Siap Ibu. Terus kalau misalnya Vina mau izin ke WC, izin minum itu boleh bilang dulu. Oke? Nah sekarang kita akan belajar tentang ini. Oke. Nah tapi sebelum itu kita ada nyanyi dulu. Ayo kita semua bersukseskan pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus. Makanan masuk mulut dikunyah oleh gigi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk kerongkongan agar berkristalik. Lalu masuk ke lambung dan berpacak enzim. Enzim renin dan asam klorida. Pencernaan kimiawi, pencernaan di lambung secara kimiawi. Terus masuk usus halus, terjadi penyerapan. Sari-sari makanan dibutuhkan. Sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Buang keluar lewat anus. Pencernaan harus diketahui oleh kita semua. Pola hidup sehat agar kita terhindar dari sakit berbahaya. Sistem pencernaan kita wajib dipelihara sebagai wujud syukur pada Roh Yang Esa. Vina kan sekarang udah kelas 5 ya, kelas 5 semester 1 dan kelas 4 itu udah diajarin tentang sistem organ tubuh manusia. Nah, untuk mengulas kembali, Ibu pengen tahu nih apa yang udah Vina pahami tentang sistem organ. Nah, menurut saya sistem organ adalah kumpulan organ yang bekerja sama. Sistem pencernaan itu berfungsi untuk mengolah sisa-sisa makanan agar tubuh mendapat nutrisi. Kalau gitu, alurnya apa aja nih di sistem pencernaan? Dari mulai mulut, lalu masuk ke kerongkongan, terus masuk ke lambung, terus masuk ke usus halus, terus masuk ke usus besar, dan terakhir di anus. Nah, dalam kita makan itu kan ada penyerapan nutrisi ya. Nah, kalau nutrisi itu diserapnya di mana? Kalau penyerapan nutrisi terjadi di usus halus Ibu. Oke, nah berarti Vina udah ada gambaran ya tentang sistem pencernaan manusia, khususnya tentang penyerapan nutrisi. Yang nutrisi itu ada di usus halus terjadinya. Nah, berkaitan dengan nutrisi ya, Ibu mau kasih lihat ke Vina tentang ini. Sekarang sebelum kita masuk ke materi, Ibu pengen Vina lihat gambar ini. Ini gambar apa nih? Yang Laut Ibu. laut, benar. Laut itu masuknya ke kekayaan alam Indonesia ya. Terus di sini ada tanaman juga nih. Nah ini tanamannya kayaknya identik sama suatu daerah tertentu deh. Kayaknya dari Papua. Oh, Afina familiar sama yang ini? Iya, kayak padi tapi nggak tahu. Betul, ini seperti padi alias makanan pokok masyarakat Papua, yaitu sagu. Terus yang di bawahnya ini buah merah. Nah, kemudian di sebelah gambar kekayaan alam Indonesia ini ada gambar anak-anak yang sehat gitu ya, yang ceria, yang nggak sakit. Nah, coba selanjutnya bandingkan dengan ini. Kira-kira ini saudara kita di mana ya? Di Papua kayaknya Ibu. Ya betul, di Papua. Mereka ini kenapa? Yang sebelah sini Bu perutnya kelihatannya besar ya Bu. Kalau yang sebelah sini kelihatan Bu itunya tulangnya. Nah, dengan kondisi
saudara kita di Papua ini mereka dalam keadaan sehat atau sakit? Sepertinya sakit. Nah, iya. Nah, kenapa ya dengan kekayaan alam Indonesia yang melimpah ini dan juga di daerah Indonesia yang lain dengan anak-anak sehat, kenapa ya ada saudara kita di Papua yang malah sakit gitu ya, yang kelihatan kondisi fisiknya perutnya besar dan juga yang kurus? Mungkin karena di sana ada eksploitasi hutan secara liar ya Ibu, sehingga sumber pokok makanannya nggak ada, atau mungkin masyarakat di sana nggak tahu bagaimana cara mengolah bahan makanan dengan baik dan benar. Ya, karena kelihatannya kondisi fisik mereka ini perutnya besar dan juga ada yang kurus gitu ya, itu berarti mereka memiliki gangguan sistem pencernaan ya. Tadi Afina nyebutin kalau kondisi fisik mereka ini ada yang perutnya besar, ada juga yang kurus, itu berarti mereka menderita penyakit di sistem pencernaan ya. Nah, terus kira-kira ini ada kaitannya nggak ya sama nutrisi yang mereka serap? Ada Ibu. Nah, itu gimana tuh? Mungkin karena dusun lapar itu karena penderitanya kekurangan gizi ya Ibu, jadi kurang nutrisi. Terus nutrisi seharusnya diserap oleh usus halus, tapi karena penderitanya itu nggak ada asupan makanan yang bergizi, jadi terjadilah dusun lapar. Bagus, ini pintar ya anak ibu. Ibu. Karena udah bisa menyimpulkan sementara gitu. Selanjutnya kita skip dulu dan kita ke sini. Ibu mau memperkenalkan Afina dengan tujuan SDGs. Apa ini tujuan SDGs? SDGs itu adalah Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan, yang dimana itu adalah serangkaian 17 tujuan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai cetak biru untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang. Nah, khususnya di Indonesia ini sendiri, pasti Indonesia tuh ingin negaranya maju dan berkembang gitu ya. Nah, untuk mencapai cita-citanya itu harus melaksanakan tujuan SDGs, harus memenuhi tujuan SDGs. Nah, ada apa aja sih tujuan SDGs itu? Nah, tujuan pembangunan berkelanjutan ini ada 17 sampai dibilang. Ada yang pertama, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan. Terus yang ketiga, yang keempat, pendidikan kualitas. Yang kelima, kesetaraan gender dan sebagainya. Nah, kalau menurut Afina sendiri, kasus musuh lapar itu masuk ke tujuan SDGs yang mana kira-kira? Yang Sebagai solusinya gitu. nomor 2 Bu, Yang apa? tanpa kelaparan. Ya benar ya, bisa solusi untuk musuh lapar itu bisa dipenuhi oleh tujuan yang tanpa kelaparan, tanpa kemiskinan, kemudian bisa juga dengan tujuan kehidupan sehat dan sejahtera, dan juga pendidikan yang kualitas. Nah, selanjutnya Ibu mau ngasih Afina lembar kerja yang harus Afina kerjakan untuk semakin memantapkan kemampuan Afina gitu ya di materi sistem organ tubuh manusia. Nah, nih. Bisa dilihat di halaman pertama. Itu ada identitas yang bisa Afina isi gitu ya. Kemudian langsung aja ke tujuan pembelajarannya. Ibu bikin lembar kerja ini diharapkan Afina nantinya bisa gitu ya mengamati data kasus musuh lapar di Papua yang telah disediakan oleh Ibu, terus bisa menganalisis data dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjangkitnya penyakit musuh lapar di Papua dan sebagainya. Nah, di sini Afina akan menjadi duta nutrisi lokal gitu ya. Nah, untuk panduan kerjanya untuk mengisi AKP ini itu yang pertama Afina perhatikan ya gambar anak yang mengalami musuh lapar. Itu ada di halaman berikutnya. Kemudian bandingkan dengan gambar yang lainnya. Terus amati infografis atau data mengenai kekayaan pangan hayati di Papua. Terus Afina analisis juga data persentase kemiskinan di Indonesia. Nah, setelah Afina suatu duta nutrisi lokal menganalisis data-data yang ada, Afina catat temuan yang Afina dapat dari data-data tersebut. Gitu. Oke, boleh dikerjakan Afina yang bertanya? Mungkin nanti aja Bu, mau coba dulu sendiri. Oke.
sini kan ada data-data persentase kemiskinan di Papua ya. Nah, kemudian Afina analisis gitu, kiranya apa yang menyebabkan kemiskinan di Papua seperti itu. Baik Ibu. Afina udah ngerjain apa ini? Udah Ibu. Nah, selanjutnya ke halaman setelah fun fact bersama. Nah, di sini ada lembaga kerja untuk membuat proyek konsep nutrisi di Papua. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, Afina dapat memprediksi faktor-faktor penyebab terjadinya penyakit busung lapar di Papua melalui data kasus yang berkaitan dengan busung lapar. Itu udah ya di lembaga kerja sebelumnya. Kemudian pada akhirnya Afina membuat produk atau percobaan berupa buku resep mini berbasis bahan pangan lokal sebagai solusi edukatif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai gizi seimbang. Nah, kemudian lihat lagi di halaman berikutnya. Nah, di situ untuk membuat proyek buku resep masakan ini, alat bahannya yang pertama kertas HVS, terus alat tulis, pensil warna atau krayon atau spidol. Nah, di sini ibu ada ini alat bahannya. Buat petunjuk pekerjaannya, Afina amati ya daftar bahan pangan lokal yang telah tercantum pada halaman laporan kekayaan hayati Papua, atau apabila Afina tahu gitu ya kekayaan hayati Papua yang lain selain yang telah dicantumkan, itu Afina boleh buat pilih hal tersebut. Terus bikin kalian pengelompokan bahan-bahan yang akan Afina pilih ke dalam jenis nutrisi, kayak kayak bahan itu tuh masuk ke nutrisi mana, karbohidrat kah, protein kah, vitamin atau mineral. Terus rancang dan buatkan ke dalam format struktur buku resep yang menarik itu. Formatnya ada tercantum di sini. Ini untuk alat daftarnya. Ini. Presentasiin gitu. Apa ya? Siap Ibu. Nah, sekarang boleh Afina kasih tahu ke Ibu hasil lembar kerja yang Afina kerjakan. Tapi sebelum itu sebutin dulu jawaban yang Afina bikin. Oke Ibu. Peduli nutrisi Papua, hidup sehat, kita sehat. Ini menjelaskan ya Ibu yang tadi sudah Afina catat, yaitu temuan yang sudah Afina dapatkan, yaitu terdapat saudara kita di Papua yang menderita busung lapar. Nah, aku itu menduga kalau busung lapar tersebut itu terjadi karena mereka itu kekurangan nutrisi. Namun di data berikutnya di Papua itu kaya akan bahan pokok seperti sabut, terus juga tadi ada buah merah, ikan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga prediksi faktor penyebab dan solusi yang saya tulis, yaitu masyarakat di sana itu masih kurang pemahaman untuk mengolah bahan pokok tersebut dengan baik dan benar gitu. Contohnya atau tujuan SDGs Quality Education yang tadi udah dijelasin. Terus untuk solusinya itu perlu edukasi untuk masyarakat mengolah bahan tersebut.
Papua. Filosofi bahan bakarnya itu papeda merupakan makanan pokok masyarakat Papua yang terbuat dari sagu. Nah, sagu itu mudah didapat di Papua dan menjadi sumber energi utama masyarakat. Ikan di laut juga digunakan karena Papua kaya akan hasil laut yang bergizi tinggi. Makanan ini menunjukkan bahwa kekayaan alam Papua dapat dimanfaatkan untuk hidup sehat dan mencegah kesehatan. Lalu kandungan nutrisinya ada karbohidrat, ada karbohidrat yaitu sagu, lalu ada protein yaitu ikan, terus ada vitamin dan mineral yaitu ada kunyit dan daun jeruk, lalu lemak sehat yaitu ada ikan. Lalu juga ada tujuan SDGs-nya. Resep ini itu mendukung SDGs 2 atau Zero Hunger, yaitu memanfaatkan pangan lokal untuk mencegah kelaparan. Lalu juga ada SDGs 3 yaitu Good Health, yaitu makanan sehat dan bergizi, dan ada juga SDGs 4 yaitu Quality Education, yaitu edukasi tentang pangan lokal Papua. Arina udah berhasil menjadi duta lokal. Arina keren ya, udah menggunakan AKPD dengan baik ya, terus udah bisa merancang juga solusinya berupa resep masakan, dan udah bisa menganalisis kandungan nutrisi juga yang dibutuhkan oleh tubuh gitu ya, khususnya untuk saudara kita di Papua. Itu ada kartu refleksi yang harus Arina isi dari pembelajaran yang diajarkan hari ini. Manfaatnya apa tadi itu bagi Arina? Arina udah selesai menulis kartu refleksinya? Udah Ibu. Nah, baru dibacain tuh. Setelah belajar ini, Afina jadi tahu tentang kondisi saudara kita di Papua. Lalu juga manfaatnya Afina bisa peduli lagi pada tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi yang seimbang. Sebelum ditutup pembelajaran hari ini, Ibu ada video. Ini ada salah satu relawannya atau tiktokers gitu yang analisis ke Papua. Nah, sebelum Ibu pulang ya, sebelum Afina juga pulang istirahat, Ibu bakalan kasih tugas buat Afina berupa laporan mengonsumsi makanan bergizi di rumah. Afina tuh bisa gitu laporan mengonsumsi makanan bergizi di rumah, kayak apa aja yang Afina makan, terus disebutin juga kandungan dari makanan yang Afina makan, kandungan nutrisi yang Afina makan, seperti karbohidratnya dari nasi misalnya, terus protein ikan dan sebagainya. Nah, laporan tersebut seperti tadi Ibu bilang dikumpulin di pertemuan kita selanjutnya. Baik Ibu. Alhamdulillah ya sudah selesai mulai pada hari ini. Kita berdoa dengan hati. Amin. Makasih ya.